Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi yang ditunggu-tunggu, yaitu terkait dengan pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang mana dikabarkan terkini Bapak Ibu bahwa revisi Undang-Undang ASN segera disahkan. Ini sudah ada kepastian bahwa akan disahkan. Ada kepastian juga bahwa P3K dapat pensiunan sebagaimana yang telah tertuang dalam draft revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Tetapi pensiunan P3K dinyatakan beda dengan pensiunan PNS. Nah, bagaimana bedanya Bapak Ibu? Simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. RUASN disahkan, P3K resmi bakal dapat uang pensiun yang berbeda dengan pegawai negeri sipil. Ini info terkini Bapak Ibu per Kamis 21 September 2023. Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sudah dibahas sejak lama, yaitu 7 tahun lamanya, namun tak kunjung rampung. Jadi kali ini revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disebutkan akan disahkan pada bulan November 2023. Ini nyatakan bahwa pengesahannya akan dilaksanakan sebelum November 2023. Jadi terkait dengan ini Bapak Ibu, ini kemungkinan menjadi satu kabar gembira kepada seluruh Bapak Ibu honorer di tanah air bahwa mengenai hal ini menjadi satu kabar gembira kepada seluruh Bapak Ibu honorer dengan disahkannya revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini. Jadi dalam RUSN mudah-mudahan segera ketok palu ya di bulan September ini katanya setelah 7 tahun tidak disahkan, ungkapnya. Acara tersebut ditujukan untuk menentukan arah reformasi birokrasi sebagai prioritas utama pembangunan nasional demi tercapainya tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik dengan jargon menuju Indonesia Emas 2024. Hal ini tentunya mendorong keadilan peraturan hukum bagi seluruh tenaga honorer dan pegawai pemerintah dengan penunjang kerja atau P3K. Terdapat beberapa poin penting dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang akan disahkan bulan September ini. Selalu disebut-sebut bulan September ini Bapak Ibu ya. Dan kemungkinan saja bisa ya sesuai dengan komitmen pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memperjuangkan nasib honorer, salah satunya yaitu melalui revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang segera menuju pengesahan. Poin-poin tersebut memberikan keuntungan yang jelas bagi para P3K, apalagi tenaga honorer. Poin itu adalah penetapan kebutuhan dan kesejahteraan aparatur sipil negara, penataan tenaga honorer, penguatan sistem, dan digitalisasi pengelolaan aparatur sipil negara. Jadi pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini menjadi salah satu solusi atas permasalahan panjang pada 2,3 juta tenaga honorer mengenai kepastian statusnya juga P3K yang tak dapat uang pensiun. Setelah revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disahkan nantinya, maka P3K dipastikan mendapatkan dana pensiun. Lalu bagaimana dengan skema pemberian dana pensiun tersebut kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K? Apakah sama dengan pegawai negeri sipil? Kita wajib tahu hal ini Bapak Ibu. Ikuti terus informasi berikut. Pemberian dana pensiun berbeda dengan pegawai negeri sipil.
skema dana pensiun P3K menggunakan skema definite contribution, sedangkan PNS menggunakan skema definite benefit. Jadi itu bedanya Bapak Ibu ya. Untuk P3K, sistem yang digunakan untuk pensiunnya yaitu sistem definite contribution. Sedangkan untuk PNS menggunakan skema definite benefit. Skema definite contribution bagi P3K ini dilakukan dengan melibatkan karyawan dan lembaga untuk membayar yuran per bulan sebanyak sekian persen dari gaji yang telah ditentukan yang kemudian diinvestasikan untuk dibagikan kembali kepada P3K setelah P3K itu pensiun. Sehingga fokusnya lebih kepada jumlah besaran yuran per bulan, bukan nominal dana pensiun yang pasti di akhir masa bekerja. Nominal uang pensiun yang akan diberikan pun ini tergantung pada beberapa hasil investasi yang didapat. Sehingga dalam hal ini, untung atau tidaknya P3K saat pensiun sangat bergantung pada kegiatan investasi tersebut. Jika uang gaji yang diinvestasikan berjalan lancar, maka keuntungan pensiun P3K akan berpihak dan jumlahnya akan tergantung pada investasi tersebut. Sedangkan skema definite benefit untuk para pegawai negeri sipil yaitu manfaat pasti dana pensiun yang nominalnya sudah ditetapkan oleh perusahaan sejak awal bekerja karena uang yang didapat merupakan hasil yuran pegawai dan dana dari lembaga pemberi kerja. Jadi berdasarkan pada skema dana pensiun tersebut, skema pegawai negeri sipil nampak lebih menguntungkan pegawai karena bagaimanapun hasil investasi nominal uang pensiun tetap harus diberikan dan tak bisa dirubah. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya walaupun masih berbeda sistem pensiunan PNS dengan P3K ini, tapi ini adalah satu hal yang perlu disyukuri oleh para P3K karena memang pemerintah benar-benar perhatian kepada Bapak Ibu ASN P3K yang sudah meraih impian menjadi aparatur sipil negara. Kalau sebelumnya itu tidak ada rencana pemerintah untuk memberikan dana pensiun kepada para P3K. Tetapi kali ini pemerintah mengusahakan hal tersebut sehingga termuat di dalam draft revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara bahwa setelah para P3K pensiun berhak mendapatkan dana pensiun dengan sistem yang sudah dijelaskan tadinya. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan pengesahan revisi Undang-Undang ASN dan apa harapan besar para P3K dan honorer terkait dengan setelah disahkannya RUU ASN itu nantinya. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.